Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat rahimakumullah. Seperti biasa sambil menikmati pemandangan di jalan raya, kita akan dengarkan pertanyaan pilihan di pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nampaknya istilah ini berlaku pada seorang jamaah MTA bernama Bapak Emat Slamet yang berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta. Sebelum mengenal MTA, beliau sangat anti MTA sebab lembaga dakwah MTA ini masih lemah dari segi pemahaman dan organisasinya. Namun suatu saat Allah menggerakkan hatinya. Beliau ini mau juga untuk coba hadir di pengajian MTA cabang perwakilan setempat. Saat itulah baru tahu dan menyadari MTA yang sebenarnya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan penuturan beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak Ustadz, nama saya Emat Slamet dari binaan Nanggulan Kulon Progo yang dibina oleh Bapak Dr. Suparno. Oh ya, Dr. Ya, Slamet yang kirim salam buat ya, saudara-saudara semua, Pak. amin, amin. Dr. Suparno. Ya, insya Allah. Sekarang beliau ke Pontianak ini, misi pengajian. Pak Ustadz, saya merasa berdosa kepada MTA ini karena pertama kali saya diajak teman saya bilang saya tidak mau karena MTA ini lemah. Kemudian yang kedua diajak lagi dari Kalibawang itu. Saya jawab, saya tidak mau karena MTA itu ada lemah. Dan yang terakhir Pak Jamhari itu ngejak saya, Pak Mat, baiklah, sekarang ngaji di Ngodian di MTA. Saya jawab, saya tidak mau karena itu MTA itu ada lemah. Kemudian yang ngejak Pak Jamhari yang keempat kalinya, saya mau Pak, akhirnya saya ngaji di binaan Ngodian. Tapi setelah saya mendengarkan, waduh, ini saya merasa lega dan percaya bahwa MTA ini tidak lemah. Bahkan MTA ini akan mengajak syariat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua Pak, setelah saya ngaji terus, saya mendengarkan dari ustadz-ustadz MTA ini, seolah-olah saya ini menghadapi Rasul yang baru menerangkan ayat-ayatnya. Ya, karena kecintaan kepada MTA, seolah-olah saya menghadap Rasul seperti itu Pak. Saya mempunyai sebidang tanah yang saya cintai, yang saya tanami rambutan, apabila baru berbuah, ini memang sangat menyenangkan, seolah-olah kebun saya ini terbakar ya, karena kemerahannya. Tetapi dengan ikhlas, saya menyumbangkan tanah saya untuk kepentingan MTA. Kemudian diikuti oleh kakak saya yang namanya Tukijo. Juga diikuti oleh puanan saya yang namanya Satuti. Punya saya juga. Akhirnya semua seluas 500 meter persegi. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan memberi balasan yang lebih. Kemudian yang akan kami tanyakan Pak. Karena saya merasa dosa terhadap MTA. Seolah-olah saya memfitnah. Dan sudah pernah saya berdialog dengan Ketua Muhammadiyah cabang, itu saya juga tegas mengatakan seperti itu, tapi artinya Ketua Muhammadiyah juga sekarang sudah masuk MTA Pak. Yang akan kami tanyakan, ini dosa saya yang saya iringi dengan sedekah, dengan ikhlas seperti itu, ini saya dimaaf tidak Pak. Dan kepada Bapak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, ini saya kalau baru ngaji di MTA ini seolah-olah saya ini menghadapi Rasul yang baru menerangkan ayat-ayatnya. Ini apa kira-kira saya dosa atau tidak Pak? Kemudian yang ketiga, ini Pak, ini jujur saya nanti apabila saya dimarahi saya ya ikhlas. Karena dimarahi Ustadz itu mendapat pahala. Ini terus anggapan saya. Ini santri-santri di MTA ini yang kakung, ini kok banyak yang tidak pakai pejis seperti saya ini. Nah, ini. Padahal ketika saya dulu ngaji di Nadien, itu ustadznya bilang orang yang pakai pejis ini dijaga oleh malaikat. Sekian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak, kalau terhadap saya tidak ada dosa, sudah saya maafkan.
Ya, mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa. Dosanya apa? Karena Bapak ini belum tahu tentang MTA tapi sudah meremehkan tentang MTA. Kalau dikatakan MTA itu lemah, tidak mengapa, memang MTA lemah. Tapi kalau hanya belum tahu dasarnya kata orang, nah, maka inja akum fasikum binabain fatabayanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, kalau ada berita tentang sesuatu, maka uji dulu, tabayun. Uji dulu kebenarannya. Jangan sampai kita mengambil suatu keputusan, kesimpulan, yang akhirnya kesimpulan yang menjadi keputusan itu ternyata tidak tepat. Karena tidak mengetahui yang sebenarnya. Nah, itu maka jangan terjadi penyesalan di belakang hari. Tapi di Bapak tadi bagus, tidak apa-apa, lemah-lemah. Nah, maka akhirnya Allah menggerakkan hatinya. Coba dilihat dulu. Memang yang masih lemah, apa siapa mengatakan kuat? Yang kuat itu hanya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak diberi kekuatan oleh Allah, tidak ada kekuatan apa-apa kita itu. Yang kuat itu Allah, kita itu lemah. Manusia memang makhluk yang lemah. Adapun kita bisa bisa berkembang ke sana bukan karena kekuatan MTA, tapi kekuatan Allah. Ya, bisa mengirim ustaz-ustaz, dai-dai seperti hari ini, ya, yang kita kirim ke Jakarta 4 orang, yang ke Pontianak ini Dr. Suparno ini ke Pontianak, yang tadi pagi, ya, ke Batam, ke Bali, ke Lombok, itu kita kirim dari pusat semuanya. Itu menunjukkan kuat? Tidak, yang kuat itu Allah. Ya, pengirim semua itu pakai dana. Dananya dari mana? Wa min indillah, dari Allah. Kalau Allah tidak memberi dana, enggak mungkin tidak apa-apa. Nah, maka betul Bapak mengatakan MTA lemah enggak apa-apa. Tapi jangan karena lemah terus tidak mau masuk. Justru karena MTA lemah, mari kita kuatkan gitu. Nah, maka termasuk Bapak menyerahkan tanah 500 meter tadi, ya, mudah-mudahan bisa menambah kekuatan MTA yang ada di Kulon Progo. Nah, di Kulon Progo ya Pak ya? Ya, Kulon Progo bisa nambah kekuatannya. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun sebelum dibangun, ya, karena buah rambutannya baik, ya, yang tidak pernah makan buah kan paling tidak bisa makan buah. Kalau rambutannya baik nanti. Nah, begitulah insya Allah tidak ada salah apa-apa. Mari kita bersama-sama dakwah ini kita berikan minta pertolongan kepada Allah, diberi kekuatan dengan du malin, du ilmin, du kuatin, kata Nabi begitu. Satunya orang yang mempunyai ilmu, mempunyai amal, mempunyai mal, harta, ya, orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai kekuatan, tenaga. Jadi mempunyai tenaga, mempunyai kepandaian, mempunyai harta dipadukan menjadi satu, maka kuatlah. Nah, Islam itu memang begitu, tidak bisa walaupun kamu pinter seperti apa, sendirian nggak bisa. Mengamalkan Islam tidak bisa. Islam itu hanya bisa dilaksanakan dengan kebersamaan. La islama illa bil jamaah. Tidak bisa orang mengamalkan Islam tanpa jamaah, tidak bisa. Jamaah itu hanya kebersamaan. Nah, kebersamaan inilah yang kuat menjadi lemah kalau tidak mau kebersamaan. Yang lemah menjadi kuat kalau dengan kebersamaan itu. Ya, maka mudah-mudahan jadi amal baik nih Bapak. Amin. Untuk dapat ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah, itu Allah akan memberi ganti yang lebih baik, yang lebih banyak. Mudah-mudahan Allah menerima dan Allah memberikan ganti yang lebih banyak. Amin. Kemudian masalah kenapa MTA tidak pakai peci? Apa pakai peci itu apa? Kalau sholat pahalanya lebih banyak dari mana? Tidak ada ketentuan itu. Ya, misalnya peci itu dijaga malaikat. Kamu tidak pakai peci ya dijaga malaikat. Wong malaikat itu selalu menjaga, pencatat kebaikan, pencatat keburukan, kemana itu selalu dijaga oleh malaikat kita itu. Kalau pakai peci dijaga malaikat, yang dijaga malaikat yang peci hitam atau peci putih? Apa nggak ingat? Justru orang ibadah haji, ya ibadah haji yang pakai ikram, pakaian ikram itu semua nggak boleh pakai peci. Jadi lepas malaikatnya.
Apa begitu? Padahal itu ibadah haji loh, di Masjidil Haram malah. Ketika berpakaian ihram, semua nggak boleh, pakai peci nggak boleh. Nah, maka pakai peci itu silakan. Kalau di Anda bebas pakai peci ya boleh, tidak pakai ya boleh. Pecinya putih ya boleh, pecinya hitam ya boleh. Pakai kopiah seperti bayi itu ya boleh. Boleh. Selama agama tidak melarang, kita tidak akan membuat larangan. Tapi jangan merasa peci putih lebih baik daripada peci hitam. Yang kamu tanya siapa? Yang suka topi putih, misalnya, oh iya baik putih. Yang banyak hitam, oh baik yang hitam. Kalau hitam itu gesidik tidak kelihatan kok. Nah, kalau putih kan harus rajin mencuci gitu. Nah itu. Jadi masa pakai. Yang penting itu rapi. Rapi. Pakai jenggot boleh, tidak pakai jenggot boleh. Ya, Bapak itu jenggotnya panjang sekali itu. Nah, boleh. Nah, tapi jangan menganggap wah, yang jenggot itu menurut sunnah. Yang paling baik. Nah itu kita pakai lah. Allah tidak melihat jenggotmu, tidak melihat enggak. Semua itu yang penting amalnya dan hatinya. Jangan merasa lebih daripada yang lain karena kita berpakaian lebih umpamanya, ya dah. Itu tidak boleh karena yang namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain, sedang Allah mengatakan ala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqwa. Jangan merasa dirimu suci karena memakai ini, memakai itu ya. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Nabi saja tidak mengetahui yang bertakwa itu siapa. Tidak bisa dilihat dari pakaiannya. Nabi mengatakan takwa tuhuna, takwa hahuna. Takwa itu dalam hatinya. Tidak tampak dalam kelihatannya. Nah itulah maka ya mudah-mudahan dari penyebab yang membuka hati Bapak inilah. Yang mengajak Bapak, menjadikan Bapak terbuka hatinya, mendapat pahala. Bapak pun mendapat pahala yang lebih baik. Apa yang diinfakkan jalan Allah mendapat pahala. Ya begitu Bapak ya. Terima kasih. Baiklah, saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah para pemirsa semuanya apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.